Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mahdi Ar-Rojai, seorang ulama Syiah asal Iran, berusaha membantu rekan-rekan Syiah di Indonesia. Ia melakukan wawancara video untuk mencoba menjawab dalil pembatalan silsilah Ba'alwi. Namun setelah penulis melihat deskripsinya, ternyata jauh di bawah ekspektasi. Syekh Mahdi Rohai tidak mengemukakan argumen apapun yang akan menghapuskan secara permanen variabel-variabel yang mendukung tradisi Ba'alwi. Bukannya membantu, Syekh Mahdi Rohai mengaku belum ada kitab nasabi sebelum abad ke-9 yang mencantumkan Ubaid sebagai putra Ahmad bin Isa. Prinsip fikih dalam menafsirkan nasab menurut Syekh Mahdi Roha adalah syuhroh wal istifadoh. Banyak yang mengetahui apa yang dikatakan tentangnya. Tentu saja respons Syiah Iran ini sudah ketinggalan zaman dalam dinamika wacana nasabi Indonesia. Jawaban ini juga menunjukkan bahwa kemampuan fikihnya tidak ada bedanya dengan para pembela tradisi Ba'alwi di Indonesia. Para ulama mazhab Syafi'i mengartikan kata syuhroh sebagai sarana bersaksi atau mengingkari silsilah, namun bersikeras bahwa tidak ada argumen yang dapat membatalkan diabetes ini. Jika ada dalil yang membantahnya, maka syuhroh itu salah. Jika seseorang syuhroh Sayyidina saat ini karena dia adalah anak dari ayah Sayyid tersebut, maka Sayyidnya akan gugur jika ternyata dia bukan anak dari ayah Sayyid tersebut. Sama halnya dengan Ubaid. Jika ia mempunyai syuhroh bahwa ia adalah anak Ahmad, maka syuhrohnya gugur ketika ada bukti bahwa ia bukan anak Ahmad. Dan buktinya sangat banyak. Ia mengaku Ubaid bukanlah anak Ahmad. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Jawaban Al-Jalil berkata, istifadoh, syuhroh, itu bisa ditentukan, kalau tidak, hidung yang menentangnya, bisa saja menentangnya. Argumentasi, Al-Jawaban Al-Jalil, 47. Kisah lain ulama Syiah Syekh Mahdi Rohai adalah sebagai berikut, jangan bayangkan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi pada masa Ubaid. Saat ini, anak-anak yang lahir di suatu tempat di dunia menjadi dikenal di belahan dunia lain melalui alat komunikasi. Zaman Ubaid berbeda, belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Cerita ini aneh. Seolah-olah mereka tidak mengerti yang ditulis tentang anak kedua Ahmad bin Isa. Ayahnya adalah Ahmad. Dalam buku abad ke-6 Al-Syajarah Al-Mubarakah tertulis bahwa ia memiliki 3 orang putra, Muhammad, Ali dan Husain. Apa alasannya anak lain ditulis dan Ubaid tidak? Syekh Mahdi Rojai tidak bisa menjawab kenapa? Sebab ia hanya fokus pada informasi gurunya yang mendapat kabar dari Akil Ba'alwi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad. Seandainya penulis bisa menjawab pertanyaan, mengapa Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad? Jawaban, karena Ubaid bukan anak Ahmad. Kalau bukan anak Ahmad, anak siapa Ubaid? Anak dari ayah Ubaid. Bagaimana penulisnya tahu? Dari Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal, W. 855 Haji. Lihat buku jilid 2 halaman 238. Dijelaskan silsilah Bani Ahdal. Memang benar, namun nenek moyang Ba'alwi merupakan sepupu dari nenek moyang Bani Ahdal. Argumentasinya dari mana? Juga dari kitab Tuhfatuz Zaman lihat bagian 2 halaman 238. Disebutkan bahwa nenek moyang Ba'alwi dan Bani Ahdal adalah saudara sepupu. Jika sepupu berarti kakek yang sama, mengapa kakek sekarang berbeda? Tanyakan pada rumput yang bergoyang mengapa semua ini terjadi? Dalam sebuah video wawancara, Syekh Mahdi Rojai menunjukkan bahwa beliau hanyalah seorang pentahkik yang jujur dan penulis yang baik, namun bukan seorang analis yang handal. Menurutnya, dalam silsilah keluarga ia menulis, jika seseorang di buku abad ke-6 ditulis mempunyai 2 anak, lalu di buku lain dari abad ke-9 ia mempunyai 4 anak, maka ia akan menulis paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdiannya kepada Baal juga seperti itu. Bila pada abad ke-14, Ubaid tertulis di kitab tersebut sebagai anak Ahmad, meskipun kitab abad 9, 4 tidak mencatat silsilah keluarga tersebut, maka ia tetap akan mencatatnya. Ini bagus. Acak. Kalau ahli silsilah seperti Syekh ini, keturunan Nabi pun banyak. Saat ini yang mengejutkan adalah mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi berbagai macam musibah, ternyata pelakunya adalah ahli nasab seperti Syekh Mahdi Rojai.
Apabila terdapat perbedaan jumlah anak dalam kitab generasi muda, hendaknya diselidiki selengkap-lengkapnya, agar tidak melanggar silsilah Nabi. Semua kitab harus dicermati, apakah kemunculan nama baru ini hanya karena tidak tercatat sebelumnya, atau memang benar ada penyusup yang ingin menampilkan dirinya sebagai penerus Nabi. Dan pada abad ke-9 terbukti bahwa nasab dan kitab sejarah membenarkan identifikasi Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Pada artikel kali ini penulis ingin memaparkan siapakah Syekh Mahdi Rohai dan kronologi hingga ia menamai putranya Ubaid Ahmad bin Isa. Beliau termasuk salah satu ulama yang menuliskan nama Ubaidullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam bukunya, Al-Muqibun, ia menulis bahwa Ahmad bin Isa mempunyai 4 orang anak, Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Husain dan Ubaidillah. Beliau adalah seorang ulama yang bekerja di Yayasan Al-Mar'asyi yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'asyi Al-Najafi, W. 1411 Haji. Penulis menelusuri di mana beliau menyebut Ubaidullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Sebab dalam kitabnya Al-Muqibun ia tidak menjelaskan dari mana asalnya. Penulis menemukan suatu hal yang jelas setelah penulis melakukan penelitian bahwa Syekh Mahdi Ar-Rojai sendiri bernama Ubaidillah Syekh Al-Mar'asyi menurut catatan yaitu gurunya sekaligus pendiri yayasan. Dia bekerja catatan ini dimuat dalam catatan kaki Tahdzibu Hadaikil Albab karya Syekh Mahdi Ar-Rojai Tahqiqi Al-Amil, W. 1138 Haji. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Rojai mencatat bahwa gurunya Syekh Al-Mar'asyi mencatat bahwa Ahmad mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah. Lalu siapakah Syekh Al-Mar'asyi? Syekh Al-Mar'asyi, nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'asyi Al-Najafi. Beliau merupakan murid Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadram, W. 1350 Haji, keturunan Ba'alawi yang menulis kitab Al-Atbul Jamil. Lihat buku Tahdzib Hal 278. Dari situ kita memahami bagaimana Syekh Mahdi menamai Rohai menjadi putra Ubaid Ahmad bin Isa. Bukannya dia berargumen tapi saya hanya mengutip gurunya yang juga pemilik yayasan tempat dia bekerja. Apakah guru mempunyai bukti ketika mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad? Tidak. Ia hanya mendapatkannya dari gurunya, seorang Ba'alwi bernama Aqil. Kita semakin memahami alur Syekh Mahdi Rohai bahwa Ubaid adalah anak dari Ahmad bin Isa. Dia memandang Ba'alwi yang lain.